Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini kita akan mempelajari tentang munculnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong munculnya ruh kebangsaan dan nasionalis. Yang pertama itu ada faktor-faktor antaranya yang mendorong munculnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebabkan oleh kondisi dalam negeri, juga ada faktor yang berasal dari luar atau ekstern. Berikut ini faktor-faktor ekstern yang memberi dorongan dan energi terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia, yaitu ada kemenangan Jepang atas Rusia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperluan Eropa atau bangsa kulit putih menjadi simbol superioritas atau bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Ternyata yang dikeluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Lalu ada Partai Kongres India. Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk India Nasional atau Partai Kongres India. Atas inisiatif seorang Inggris di Al Octavian Home pada tahun 1885 di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swedia, Satyagraha dan Hartal. Keempat, Arjan Gadi, terus terutama Sayangraha mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ada peran pendidikan dalam menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme. Yang pertama itu ada peranan pendidikan dalam menumbuhkan ruh kebangsaan dan nasionalisme. Selain peran pendidikan Barat, lahirnya kesadaran nasional juga tidak lepas dari peran pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu saluran Islamisasi yang dilakukan di Indonesia adalah melalui kegiatan pendidikan di pondok-pondok pesantren. Pendidikan ini memiliki tradisi yang panjang dan lahir sebelum keberadaannya pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan model Barat. Lalu yang kedua ini golongan terpelajar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Tumbuhnya golongan terpelajar sebagai akibat dari perkembangan pendidikan baik yang bercorak Barat maupun Islam, akhirnya membangkitkan suatu kekuatan baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari pendidikan yang mereka dapat, itulah mereka akhirnya dapat menemukan. Oke, selanjutnya ada kesalahan dalam perjuangan bangsanya dalam mengusir penjajah, yaitu tidak adanya ikatan, persatuan, dan kesatuan dalam mengusir penjajah. Karena mereka berjuang untuk kepentingan daerah sendirinya. Lalu ada perjuangan yang dilakukan
terlalu bergantung pada seseorang pemimpin dan tidak ada regenerasi. Perjuangan yang dilakukan tidak terorganisasi dengan baik. Perjuangan yang tidak dilakukan tidak memiliki tujuan yang jelas. Lalu belajarlah dari kesalahan pada masa lampau. Akhirnya timbullah kesadaran untuk membentuk organisasi perjuangan teratur agar tujuan perjuangan dapat segera terwujud. Lalu ada tumbuh dan berkembangnya kesadaran nasional Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dalam negeri. Lalu ada lahirnya golongan terpelajar, kan? Munculnya atau timbulnya perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Lalu timbulnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan. Timbulnya dorongan untuk mengembalikan kejayaan bangsa di masa lalu seperti dulu masa Sriwijaya dan Majapahit. Lalu ada faktor dari luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membangkitkan semangat bangsa Asia melawan bangsa Eropa. Lalu masuknya paham-paham baru, misalnya paham demokrasi dan liberalisme. Terus munculnya pergerakan nasional dari berbagai negara di Asia, di kawasan Asia. Oke, di sini ada judul yaitu Wawasan Kebangsaan sebagai upaya meningkatkan nasionalisme guna mewujudkan integrasi bangsa. Oke, di sini ada pengertian dari kata wawasan, berasal dari wawas atau bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang. Penambahan akhiran an kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang. Dalam bahasa Inggris, kata kebangsaan disebut dengan nationality. Kebangsaan pasti akan terkait dengan nasionalisme. Berbicara nasionalisme tentunya sangat berkait dengan dua konsep penting, yaitu negara dan bangsa. Di sini ada dasar dari, yaitu ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu ada ikrar tentang satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Lalu ada Proklamasi 17 Agustus 1945. Itu di sini ada gambar peta Indonesia, Indonesian. Inilah semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan, kemajemukan, pluralisme, dan keanekaragaman harus dijunjung tinggi dan ditanamkan secara simultan kepada anak cucu generasi penerus bangsa Indonesia agar supaya mereka menyadari hakikat bangsa Indonesia yang luas dan bervariasi. Hal ini sangat penting mengingat saat ini ada kecenderungan di kalangan generasi penerus bangsa Indonesia mulai menipis semangat kebangsaan dan bahkan tidak tahu makna dan hakikat dari perbedaan dalam kesatuan yang dilahirkan oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia. Maraknya konflik politik, kekerasan kolektif, dan kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia pada penghujung abad ke-20 inilah telah mengindikasikan mulai menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang bermuara pada gerakan-gerakan separatisme secara sporadis di beberapa daerah di Indonesia. Pengertian tentang wawasan dan pertama itu menurut Goltz, nasionalisme adalah merupakan kesadaran diri suatu bangsa. Nasionalisme. Oke, selanjutnya ada kondisi kebangsaan Indonesia. Kondisi ideologi mulai luntur semangat dan keyakinan akan jiwa
Pancasila di sebagian besar rakyat Indonesia, pemahaman terhadap ideologi Pancasila hanya sebatas pada penghafalan, namun belum pada tataran implementasi dan pengalaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bahkan ada upaya-upaya dalam beberapa pihak untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Itu ada kondisi dari segi politik. Munculnya berbagai gejala beberapa daerah yang ingin memisahkan dari NKRI atau gejala disintegrasi dan separatisme seperti di Aceh, Papua, dan Riau merupakan gambaran nasionalisme bangsa yang semakin menipis. Selain itu, tidak terciptanya konsensus nasional antar elit yang kemudian berakibat pada terfragmentasinya kekuatan-kekuatan politik dan sebagian demokrasi mahasiswa yang sudah tidak murni lagi memperjuangkan rakyat merupakan gambaran umum kondisi Garut marutnya di perpolitikan bangsa. Regional yang kemudian merembet ke Indonesia telah menghancurkan sendi-sendi dasar perekonomian Indonesia, sehingga menciptakan berbagai permasalahan seputar kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pendapatan. Nah, masuknya IMF, perusahaan asing, privatisasi terhadap BUMN, penjualan akses strategis bangsa disusul dengan kapital dan hancurnya sistem perbankan merupakan sedikit gambaran kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang sedang dalam krisis. Lalu ada dalam segi kondisi sosial budaya, semangat gotong royong dan tenggang rasa yang merupakan diri khas bangsa Indonesia telah mengalami regotan oleh nilai-nilai individualisme bangsa Barat sehingga sangat mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup bangsa Indonesia, terutama kaum mudanya. Budayanya pop culture telah berhasil menggantikan budaya Timur. Budaya lokal nasional telah tergusur oleh proyek uniformisasi budaya global Barat. Oke, selanjutnya dari segi kondisi pertahanan keamanan. Adanya embargo persenjataan oleh AS telah melemahkan sistem pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia sehingga membuat TNI agar kesulitan dalam melengkapi dirinya dengan peralatan yang dibutuhkan. Dihadapkan kepada luasnya wilayah yang harus dijaga, yakni keseluruhan integrasi wilayah Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan dengan masuknya 6 pesawat udara militer AS di Pulau Bawean tahun lalu yang tidak bisa dicegah oleh TNI. Selain itu, pencurian atas kekayaan laut oleh negara asing juga sulit
diantisipasi oleh TNI. Keterbatasan anggaran pertahanan juga menjadi salah satu hal yang ikut melemahkan kehandalan kinerja TNI. Oke, selanjutnya ada integrasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi adalah proses persatuan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi satu bangsa yang harmonis, yang didasarkan pada tantangan oleh anggotanya dianggap sama. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kondisi kebangsaan Indonesia. Ada eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor penyebab yang berasal dari luar, yakni adanya penetrasi asing berupa globalisasi. Menurut Antori, globalisasi ialah melahirkan ruang sosio-kultural yang spektakular dalam hubungan antar bangsa dan interkoneksi yang melampaui batas-batas geografis dan kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, penetrasi globalisasi membawa 3 dampak signifikan. Yang pertama itu ada mulai meluncur dan mengendornya ikatan-ikatan negara bangsa sebagai hasil dan pergulatan antara kedaulatan negara versus kapitalisme global. Yang kedua itu pola tekanan ke bawah, artinya itu globalisasi telah membuka katup-katup peluang bagi bangkitnya identitas budaya lokal yang selama ini sedang terbuai oleh kemasan ikatan nasionalisme budaya yang didasarkan pada negara bangsa. Yang ketiga itu ada pola desakan ke samping, artinya itu kecenderung penetrasi globalisasi telah menciptakan domain ekonomi dan kultur baru yang melintasi batas-batas negara bangsa yang selama ini ada. Oke, selanjutnya jika dilihat lebih mendalam, pola-pola penetrasi globalisasi ini menimbulkan suatu paradoks. Di satu sisi, globalisasi melakukan gerak meluas ke wilayah global melalui teknologi, komunikasi, dan informasi. Namun, di sisi lain, globalisasi telah menstimulan timbulnya identitas lokal yang primordial. Meskipun begitu, yang perlu diwaspadai adalah proses uniformitas nilai yang mengarah pada hegemoni budaya, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola penetrasi asing yang dibungkus dalam kemasan globalisasi telah menimbulkan distorsi ekonomi yang ditandai dengan kemiskinan, kesenjangan, dan ketimpangan. Lalu politik yang ditandai dengan konflik ini adalah SARA yang kemudian mengarah pada gejala disintegrasi bangsa atau gerakan separatisme. Ditiadanya filter yang kuat dari bangsa Indonesia telah mendorong globalisasi direspon secara parsial oleh kelompok-kelompok etnis tertentu untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Lalu internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yakni gerakan etnisitas yang muncul karena dampak dari penetrasi asing dari globalisasi. Oke, selanjutnya ada upaya meningkatkan wawasan kebangsaan, yaitu ada revitalisasi bangsa kebangsaan. Bisa dimaknai dengan menghidupkan kembali ruh wawasan kebangsaan dalam
Kondisi masyarakat dewasa ini yang diwarnai oleh arus globalisasi dan modernisasi. Apabila pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal itu dituangkan secara eksplisit dalam bentuk Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Maka pada masa kemerdekaan ini seharusnya wawasan kebangsaan dituangkan dalam struktur dan kultur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya, konsep ini wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar rumusan ideologi yang berfungsi sebagai slogan atau jargon belaka, akan tetapi harus dituangkan, dimaknai, dan diimplementasikan dalam interaksi sosial di masyarakat. Oke, selanjutnya, oleh karena itu, berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan lokal karya untuk mendiseminasikan serangkaian nilai-nilai yang tergantung dalam konsepsi Sumpah Pemuda mutlak harus dilakukan agar supaya timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan dalam kerangka menghadapi perang modern. Berbagai program aksi atau action program perlu dilakukan secara sinergis oleh berbagai stakeholder bangsa Indonesia, generasi penerus, baik di lembaga pendidikan seperti pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi maupun di lembaga pendidikan non formal yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya rekonsiliasi nasional yang sangat penting dibutuhkan demi pemulihan krisis multidimensi. Hanya bisa terwujud apabila dikerangkai oleh semangat revitalisasi wawasan kebangsaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada pembentukan jiwa-jiwa nasionalisme dan patriot bangsa yang berbasis spiritual. Spiritual adalah ruh dan jati diri yang akan selalu memberikan senyawa kepemimpinan, kedaulatan, kepatuhan dalam menata ulang masyarakat Indonesia di tengah jembatan perang modern. Lalu pemberdayaan dan sinergi antar komponen masyarakat merupakan modal yang sangat ampuh dan perlu dikembangkan dalam rangka membangun semangat wawasan kebangsaan dan menghadapi musuh bersama bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam perang modern. Fokus diarahkan pada 3 pilar, yaitu pembangunan, yakni status building nation, building, dan karakter building. Oke, cukup sekian
penjelasan dari saya terkait materi hari ini. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menyerap ke kalian semua dan kalian bisa pahami. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.